Selamat berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang karya tulis ilmiah. Nah, di dalam karya tulis ilmiah itu banyak sekali struktur atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai bagaimana penulisan mengenai daftar pustaka dan juga catatan kaki. Nah, bisa dilihat ke sini ya. Catatan kaki dan daftar pustaka materinya akan kalian dapatkan di Moodle kalian ya. Nah, yang pertama, catatan kaki atau daftar pustaka itu penting sekali dituliskan di dalam sebuah karya tulis ilmiah, baik makalah ataupun proposal yang kita jalani sekarang. Nah, selanjutnya di sini kalian harus mengetahui bahwa catatan kaki adalah sebuah keterangan mengenai kata atau ungkapan di dalam sebuah teks atau karangan. Biasanya letaknya ada di bawah, namanya juga catatan kaki ya. Nah, penulisannya tentu saja berbeda dengan karangan aslinya. Tulisannya biasanya lebih kecil ya di sini. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan di sini catatan kaki, contohnya ada di bawah ini. Nah, ini misalnya karangan atau sebuah artikel yang memuat tentang kata-kata yang sulit dan diberikan nomor di atasnya. Seperti ini ya, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nah, kemudian catatan kaki ada di bawahnya. Tulisannya lebih kecil dan berisikan mengenai keterangan atau arti ataupun fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk catatan kaki. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di materi kalian di Moodle kalian masing-masing. Selanjutnya, yang kedua adalah daftar pustaka atau kita biasa sebut juga dengan bagian akhir dalam sebuah karya tulis ilmiah. Itu wajib ada yang namanya daftar pustaka. Nah, di sini diurutkan sesuai dengan alfabetis dan ada juga rumus dari penulisan daftar pustaka itu sendiri. Kita lihat yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang ini harus dibalik. Misalnya Yuniar Susanti, dibalik menjadi Susanti, Yuniar, titik, tahun terbit, misalnya tahun 2000. Kemudian titik, judul bukunya apa, misalnya tentang puisi. Nah, titik lagi, ada catatan edisi atau misalnya cetakan keberapa, itu boleh ada ataupun tidak, tergantung dari bukunya. Kemudian kota penerbit dan badan penerbit di sini. Ibu akan berikan contoh untuk penulisan daftar pustaka dari buku, ya. Tapi sebelum ke situ, daftar pustaka itu dapat kalian tuliskan dari sumber jurnal misalnya, atau dari internet, itu juga bisa, dan semua materinya ada di Moodle kalian. Sekarang Ibu akan jelaskan ke contoh dari penulisan daftar pustaka yang ada pada buku. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ini namanya sudah dibalik ya. Dia namanya Setiawan Dali Marta, kemudian titik, jangan lupa titik, 2001, titik, kemudian judulnya 36 resep tumbuhan obat untuk menurunkan kolesterol. Jangan lupa penulisan dari yang namanya judul harus dimiringkan atau jika ditulis tangan harus digarisbawahi. Diakhiri dengan titik, kemudian kota dari penerbit dan juga titik 2 ya di sini. Jadi yang membedakan tanda yang lainnya adalah antara kota dengan badan penerbit harus titik 2. Seperti itu. Jika tidak ada cetakan atau edisi, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Tergantung dari sumber buku yang akan kalian catat sebagai sumber. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.